Episode kali ini datang di minggu ketiga di bulan Juli. Nama saya Samudra dan selamat datang di podcastku. Jadi setelah sekian lama kita tuh nggak bikin podcast, terus istilahnya kita tuh takut ketika kita mau bikin podcast nanti takutnya nggak ada yang dengerin. Terus akhirnya kemarin dikabarin sama admin, coba deh tanya-tanya, masih ada nggak sih yang suka sama podcast? Maksudnya bukan podcast yang kayak Om Deddy yang kita harus ngobrol berdua, enggak. Terus ternyata masih ada lah yang suka. Dan akhirnya kita bikin podcast ini lagi. Jadi di podcast, anggap aja kita kembali lagi ke podcast yang pertama dengan tema yang terlalu besar. Cintamu akan membuat pasanganmu gak nyaman. Nah, sebelum aku mulai podcastnya, terima kasih buat teman-teman yang kemarin udah jawab pertanyaan dari tim Ruang Ngobrol di Instagram. Dan saya berharap saya bisa selalu nemenin kalian di setiap malam Selasa nanti ketika saya harus di depan sebuah mic dan di kamar saya yang penuh lika-liku. Di kamar dengan semua kenangannya, cie. Jadi gini, kalian pasti bertanya-tanya kenapa kok kita bahas tema itu. Tema terlalu besar cintamu akan membuat pasanganmu gak nyaman. Bukannya ketika kita memiliki cinta yang besar untuk pasangan kita akan senang, pasangan kita akan bangga, pasangan kita akan merasa bahwa dia tuh segalanya buat kita. Iya memang, itu memang. Tapi harus digarisbawahi bahwa semuanya tuh gak akan seindah pikiran kalian. Bahwa cinta yang besar itu juga bakal menimbulkan sebuah masa depan yang indah atau perjalanan yang mulus ke depannya. Jadi gini, beberapa hari yang lalu aku tuh udah cek beberapa teman yang dianya tuh menurutku sih over banget ke pasangannya, ke pacarnya. Sedikit ada masalah, dianya diajak, yuk ngopi, ayo kumpul. Dia tuh selalu aja ada alasan bahwa mungkin masih ada debat lah, masih ada perdebatan sama pacar, masih ada sedikit masalah sama pacar. Ya kita sebagai teman mau gimana lagi ya kan, itu kalau menurut dia itu sebuah masalah yang besar ya kita it's okay aja. But kita yang sebagai sahabat seharusnya bisa mengingatkan dia bahwa belum tentulah itu wanita yang bakal jadi akhir dari perjalanan cinta kamu nantinya. Seperti itu. Nah, yang menurutku terlalu over dari dia itu adalah sedikit-sedikit ada masalah dia netting, sedikit ada masalah dia udah drop, bahkan bisa sakit. Dan udah, sebenarnya aku sebagai teman tuh udah ngingetin bahwa ngapain sih kamu tuh mikirin cewek yang belum tentu dia itu bakal jadi jodohmu, belum tentu dia itu istrimu nanti. Jadiannya jawab dengan alasan yang sangat klasik banget bahwa ya terserah lah, dia kan pilihanku, dia tuh istilahnya ya aku yang milih dia, aku tuh cinta sama dia, jadi segalanya tentang dia tuh berarti banget buat aku. That's right, dari situlah aku ngerasa wah ini kayaknya ada yang salah nih. Kayaknya ada yang salah dari dia. Bukan dari pasangannya, bukan dari hubungannya, tapi dari dia. Ya aku ngerti bahwa gimana ya, dapetin seorang wanita atau cowok yang kita harap-harapin, yang kita butuh-butuhin, itu tuh memang susah. Dan ketika kita udah dapet tuh istilahnya kalau orang Jawa sih marem. Tapi gimana ya, seakan-akan tuh kita udah wah banget lah
kayak dapat sesuatu yang ya mungkin kalau anak-anak zaman sekarang iPhone iPhone Pro Max kayak gitu. Tapi gimana ya, nyakitin sih buat temen aku. Dan endingnya setelah aku tanya-tanya kenapa, ada masalah apa sebenarnya, mungkin aku bisa bantu karena mungkin aku udah lebih berpengalaman karena aku udah menikah. Jadi mungkin aku bisa sedikit lah membantu. Dan ternyata semua itu berawal dari overprotective ke pasangan dia. Nah, dari situ aku berusaha kasih tahu ke dia bahwa bro, jadi gini, sebelum kamu overprotective ke pasanganmu, kamu udah tahu belum tentang background dia, tentang background keluarga dia, tentang seperti apa dia sebelum mengenal kamu? Dan dianya menjawab, ya seperti anak-anak seusianya lah, benar udah tahu. Dan ternyata dianya jawab belum. Jadi dia cuman mengenal dari sosmed, terus sempat ketemu 1-2 kali, dianya ngerasa cocok, ya udah pacaran. Nah, di sini masalahnya adalah sebelum kamu memilih untuk melanjutkan sebuah hubungan, itu menjadi sebuah status. Maksudnya ketika kamu udah kenal sama dia, terus kamu pengen nikah atau pengen jadiin dia pasangan, seharusnya kalian harus tahu backgroundnya terlebih dahulu. Seperti akhirnya akan terjadi masalah seperti temanku satu ini. Jadi dianya terlalu overprotective karena dianya udah dapat apa yang dia mau, istilahnya dia udah ngebet nih sama si cewek, terus akhirnya dapat si cewek ini, terus akhirnya begitu dia dapat, dia overprotective, bahkan bener-bener overprotective ke pasangan dia. Dan endingnya apa? Itu akan membuat pasangan kita nggak nyaman. Dia akan semakin lama bakal jauhin kita. Karena apa? Kembali lagi membahas tentang background keluarga atau background dia sebelumnya. Jauh sebelum kamu kenal dia, mungkin dia itu masih bisa diibaratkan anak rumahan, yang dia tuh nggak pernah bisa keluar kecuali ada masalah yang sangat mendesak, atau mungkin karena ada urusan sekolah yang harus diselesaikan. Dan setelah itu dia nggak pernah keluar lagi. Ya mungkin setelah pulang sekolah atau pulang kuliah, ya udah pulang, langsung pulang, nggak pernah nongkrong karena ada alasan dari keluarganya atau apalah. Dan sekarang ketika kamu kenal dia baru saja merasakan kebebasannya. Dia bisa nongkrong, dia bisa keluar, dia bisa kemanapun yang dia mau. Dan sekarang setelah dia menerima cintamu dengan harapan bahwasanya nanti dia bisa mungkin hangout lah, dia bisa keluar sama kamu, dia bisa jalan-jalan, dan ternyata itu semua kamu tutup rapat-rapat karena overprotectivemu ke dia. Coba bayangin gimana perasaan pasanganmu saat itu juga. Kamu gak boleh keluar kalau gak sama aku, kamu gak boleh nongkrong kalau gak sama aku. Gak usah lah keluar-keluar malam-malam, ngapain sih? Bro, dunia ini gak tentang kalian berdua. Kebutuhan dia untuk ngobrol itu juga gak cuma sama kamu. Ada banyak hal yang mungkin dia harus sembunyikan dari kamu, dan itu hal yang gak perlu kamu ketahui. Jadi dia gak bakal bisa curhat ke kamu meskipun kamu pasangannya. Dia butuh orang lain untuk curhat. Mungkin teman dekatnya, mungkin orang tuanya, atau apalah. Dia juga butuh me time untuk sekedar melepaskan penatnya di hari itu. Kebanyakan dari kita gak pernah tahu bahwa pasangan kita tuh istilahnya dia lagi mikirin apa sih, dia lagi stres kenapa atau apa. Yang mungkin kita ketika tanya ke dia, dia malah balik marah ke kita karena
kita nggak bisa ngasih solusi. Nah, disitulah kenapa aku ngomong kita tuh harus kenal, harus tahu sama backgroundnya dia sebelum kita menjalin sebuah hubungan. Aku sendiri juga tahu kok kenapa mungkin kebanyakan dari kita harus overprotective, karena kita tuh takut kehilangan. Dan takut dia itu diambil orang ketika mungkin kita ngebolehin dia keluar dan ternyata dia ketemu sama seorang, terus akhirnya dia ya berpaling lah dari kita. Sebenarnya paham. Tapi ini tuh tentang sebuah hubungan, tentang sebuah komitmen. Ya kalau emang dianya mau sama orang lain, ya mau gimana? Mungkin ada yang kurang dari kita yang dilebihin, yang mungkin orang lain tuh punya, dan kita harus sadar diri tentang itu, iya kan? Dan sebelum kalian semua terlambat, bikin dia makin jenuh, bikin dia gak nyaman sama hubungan kalian, coba kamu tanya dulu ke hatimu, sebenarnya kamu tuh cinta sama dia karena apa? Ingin bahagiain dia, ingin membuat dia nyaman, atau karena mungkin fisik, kecantikannya dia, atau apa? Dengan alasan apapun, kalian overprotective ke pasangan kalian tuh bagiku salah. Kita boleh overprotective, tapi dengan syarat. Kita udah ngobrol dulu berdua bahwa aku tuh tipikal orang yang cemburuan. Aku tuh tipikal orang yang kayak gini. Jadi semuanya akan terbuka di awal. Dan hubungan kalian akan terselamatkan di keesokan hari. Karena kalian udah ngomong lah, istilahnya kalian udah saling keterbukaan di awal bahwa ya aku mungkin dengan seperti inilah, aku orangnya kayak gini, kamu orangnya kayak gitu. Ya udah, kita berarti nggak boleh gini. Itu akan menemukan sebuah kesepakatan di tengah antara keegoisanmu dan keegoisan dia. Jadi hubungan kalian akan terselamatkan dari sebuah kata-kata overprotective. Ngomongin cinta tuh sebenarnya nggak bakal habis, karena setiap orang pasti punya masalah pribadi dan setiap orang pasti punya pengalaman pribadi. Jadi cuman itu aja, semoga mungkin cerita dan narasi. Jadi semoga apa yang bisa saya bahas hari ini bisa membuat kalian lebih terbuka ke pasangan kalian, bahwa sebelum kalian saling meninggikan keegoisan masing-masing, lebih baik kalian ngobrol dulu untuk mendapatkan jalan tengah di mana nanti hubungan kalian akan terselamatkan di hari nanti. Gitu aja, terima kasih udah menonton. Terima kasih udah mendengarkan podcastku hari ini. Semoga kalian baik-baik aja di tengah pandemi seperti ini. Ya, gitu aja. Sekali lagi terima kasih. Silahkan kalau kalian pengen ada yang mau dibahas, silahkan kalian langsung komen ke bawah atau langsung DM ke Instagram. Admin akan senantiasa membalas DM kalian dan komentar-komentar aneh kalian. Ya udah gitu aja, terima kasih. Saya Samudra, selamat malam, selamat beristirahat teman-teman. Tetap safety di pandemi seperti ini. Bye.